Digimark Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, selamat malam. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Tasya Rustama temani Anda dalam program Smart Digimark, yang di kesempatan malam hari ini kita akan bahas sebuah topik jalan ninja mahasiswa cepat lulus dan kerja pakai AI. Dan saya di malam hari ini sudah bersama dengan tim dari Marplus Institute Smart Listeners, yaitu Kak Dilan Milanda Putri. Beliau adalah Senior Associate Marplus Institute. Selamat malam Kak Dilan. Selamat malam Kak Tasya. Selamat malam Smart Listeners semuanya. Gimana kabarnya Kak Dilan? Kabar baik, alhamdulillah. Yes, di malam hari ini kita ngomongin jalan ninja mahasiswa cepat lulus dan kerja pakai AI. Ini kan kita ngomongin AI begitu ya, sesuatu hal yang dalam beberapa tahun kebelakangan ini benar-benar majunya luar biasa. Tapi kalau data dari Marplus sendiri, gimana sih perkembangan AI, Kak Dilan? Apalagi di akhir-akhir ini ya, silakan. Oke, kalau untuk AI itu di Marplus sendiri memang kita sekarang sudah utilize juga AI untuk segala sesuatu aktivitas yang ada di Marplus. Bahkan kita juga punya platform Marplus Institute AI. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang ada keperluan dari klien yang membutuhkan mesin pencarian yang lebih jitu terkait marketing, itu bisa cari lewat Marplus Institute AI gitu. Nah, sementara hal ini juga kita adaptasikan ke materi yang saya akan bawakan kali ini untuk bisa teman-teman mahasiswa bisa utilize AI ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Jadi nggak cuman memanfaatkan AI untuk ngerjain tugas secara otomatis, tapi bagaimana AI bisa membantu teman-teman mahasiswa lebih naik level gitu. Naik level dalam artian bisa cepat cari kerja juga, bisa naikin value-nya mereka juga dengan memperbaiki CV dan lain sebagainya. Ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman smart listener yang khususnya di mahasiswa ya untuk materi kali ini. Oke, baik. Tapi kita mau disclaimer dulu kali ya Kak Dilan. AI kan kadang-kadang bikin orang nih terlena begitu, menyerahkan semua 100%, percaya begitu sama AI. Nah, konsep itukah yang dibawa di hari ini, atau sebenarnya ini tuh ya sebagai pendamping gitu untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki, atau seperti apa? Betul, itu AI itu di sini yang akan dibahas adalah sebagai pendamping untuk kita bisa meningkatkan karakter kita, meningkatkan value kita di mata para recruiter gitu, khususnya kalau mahasiswa ya. Jadi AI itu ya itu tadi kembali lagi, jangan cuma ngerjain tugas dengan AI terus diedit-edit sedikit, parafrase sedikit, kumpulin, tapi manfaatkan AI ini untuk bisa bikin kalian terlihat stunning di mata recruiter ke depannya kayak gitu. Jadi ini juga nanti ada kaitannya sama bagaimana membangun personal branding, karakter, mesinnya seperti apa. Ini kan judulnya jalan ninja nih. Jadi kalau ninja zaman dulu kan kalau misalnya dia mau naik level tuh dia harus latihan di gunung bertahun-tahun, tapi di sini jalan ninjanya nih pakai AI gitu. Kalau zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang, gimana mereka bisa utilize AI ini dengan baik agar dia bisa bertarung di dunia pekerjaan yang tidak mudah kayak gitu. Oke, baik. Kita nanti akan lanjut di sesi yang kedua Kak Dilan. Tapi Tasya mau mengundang Anda dulu smart listeners yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Kalau misalnya udah nggak mahasiswa lagi begitu ya, tapi mau tanya pengimplementasiannya gimana sih untuk mungkin di pekerjaan, atau mungkin sudah resign tapi pengen kerja lagi, bisa nggak sih dimaksimalkan dengan AI begitu kan ya untuk mencari kerja lagi, untuk memaksimalkan potensi diri? Boleh langsung tanya di 0812111299 atau boleh juga bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Dan kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Jangan lupa untuk bergabung dan manfaatkan waktu yang kami berikan untuk Anda. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Anda kembali Smart Listeners bersama dengan Kak Dilan Milanda Putri. Beliau adalah Senior Associate dari Marplus Institute Smart Listeners. Dan di malam hari ini kita bahas mengenai jalan ninja mahasiswa cepat lulus dan kerja pakai AI. Kalau misalnya Anda seorang orang tua begitu ya, yang mendengarkan di malam hari ini, boleh mungkin meluruskan informasinya kepada anak-anaknya, atau Anda catat begitu kan ya, kemudian teruskan informasinya, atau suruh anaknya nonton deh di malam hari ini begitu dalam program Smart Digimark. Oke, Kak Dilan, kira-kira apa yang akan dipaparkan di malam hari ini? Silakan. Oke, kita langsung masuk aja ya, Smart Listener khususnya. Tadi kan apalagi kalau misalnya ada yang dengerinnya dari orang tua, mungkin bisa disampaikan ke anaknya, dosen mungkin bisa diteruskan kepada mahasiswa-mahasiswanya juga. Nah, kita masuk ke jalan ninja mahasiswa cepat lulus dan kerja pakai AI. Jadi di sini tadi kan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa zaman dulu tuh kalau ninja harus latihan bertahun-tahun di gunung, jauh dari sinyal, jauh dari kopi susu gula aren gitu. Kalau misalnya ninja zaman sekarang, kita harus bisa ngadepin tugas dan deadline yang mepet. Kemudian ada juga ngisi KRS sambil cari magang, sambil juga mikirin kira-kira aku nih bisa lulus tepat waktu nggak ya. Kemudian nanti kerjaan aku tuh yang pertama tuh bakal kayak gimana sih. Nah, makanya malam ini saya mau ngajak teman-teman semua, Smart Listener, menapaki jalan ninja mahasiswa, gimana caranya cepat lulus, tapi juga siap kerja gitu, siap ditempatkan di mana saja. Dan tentu saja pakai bantuan teknologi ninja yang zaman sekarang, yaitu Artificial Intelligence. Next. Oke, ini kita masuk ke permasalahan fresh graduate pada umumnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin data nasional atau tren dunia kerja, kita mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu.
Apa sih kira-kira yang dirasain sama teman-teman fresh graduate saat ini? Yang pertama nih, IPK tinggi tapi belum tentu cukup. Udah ngelamar kemana-mana tapi belum ada aja panggilan. Kemudian bingung mau mulai karir dari mana, atau ngerasa magang itu pengalaman yang sangat kecil, padahal magang tuh bisa juga jadi kunci dari teman-teman semuanya. Atau bahkan memang sudah ada juga nih yang putus asa karena cuma main-main aja selama kuliah. Kita masuk ke tantangan untuk mendapatkan pekerjaan di slide berikutnya. Nah, sekarang ini kita ngomongin realita. Karena ternyata bukan kita aja yang mempunyai tantangan yang sama. Ini ada data dari BPS ya, lebih dari 7 juta orang yang nganggur dan sebagian besar ini usianya di bawah 24 tahun. Artinya banyak dari mereka itu teman-teman fresh graduate semuanya gitu, para mahasiswa fresh graduate yang baru banget lulus dan langsung mau dihadapkan kepada kenyataan. Bukan cuma 1 atau 2, tapi banyak artikel nulis gelar itu nggak otomatis jadi tiket dapat kerja gitu. Dunia kerja yang sekarang itu nuntutnya tuh skill, kemudian kecepatan adaptasi, dan termasuk kemampuan digital juga. Jadi kalau misalnya kita cuma jalan santai, siap-siap aja teman-teman semua itu ditinggal sama yang udah lari duluan, ibaratnya yang udah curi start duluan. Nah, ini ada gambaran bahwa apakah memang perusahaan itu mengurangi karyawan. Di masa sekarang memang masa yang maksa kita untuk bisa tampil agile dan adaptif. Soalnya ini CEO dari Shopify, perusahaan e-commerce asal Kanada, Toby Luth, bilang kalau misalnya sebelum mempekerjakan seorang yang baru, karyawan harus membuktikan AI itu tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Loh, masa bisa kayak gitu sih, gitu kan, aneh ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya. Awalnya kita saling bersaing nih satu sama lain antar lulusan, antar fresh graduate. Tapi sekarang datang kompetitor baru, yaitu artificial intelligence. Bisa dilihat di gambar muncul iklan AI, di mana pelan-pelan AI itu mulai menggantikan manusia. Karena AI akan selalu bisa dan mau mengerjakan hal yang manusia tidak mau, ibaratnya seperti itu. Tidak ada komplain, tidak ada onboarding, bisa bekerja tanpa libur bahkan. Jadi memang sekarang teman-teman itu sudah paham bagaimana AI lambat laun bukan hanya hadir di ruang kelas, tapi juga di ruang-ruang kerja yang akan teman-teman hadapi. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada meme sedikit aja. Kira-kira tinggal teman-teman aja nih tanya pada diri sendiri. Teman-teman mau jadi apa, selanjutnya bagaimana, karena pekerjaan impian itu kan nggak seindah yang bisa kita bayangkan di sosial media gitu. Nah, sama, kita harus gimana sekarang? Banyak hal-hal yang kita hadapi sebagai mahasiswa saat ini, tadi dari yang di awal permasalahan mahasiswa, langkahnya nih harus kayak gimana ke depannya. Nah, ini adalah Seiko-Win atau segel kesuksesan. Ini adalah salah satu cara gimana mahasiswa itu bisa cepat lulus dan siap ditempatkan di dunia kerja tanpa tersesat di tengah jalan. Jawabannya tentu itu tadi, kembali ke topik awal, punya jalan ninjanya sendiri. Dan ini bukan cuma soal rajin, tapi soal cerdas pakai teknologi juga. Nah, ini tuh Seiko-Win itu di dunia Naruto. Sebetulnya saya juga kurang mengikuti Naruto ini, tapi memang ini adalah kunci segel kesuksesan di dunia Naruto. Ada yang namanya segel jurus atau Seiko-Win. Nah, di dunia nyata kita juga punya versi kita sendiri. Segel kesuksesan itu kuncinya ada di rumus ini. E sama dengan MC kuadrat, tapi ini bukan yang pelajaran fisika itu, tapi di sini itu seperti yang ada di layar, employability. Seberapa menarik sih kamu di mata para perekrut gitu. Kalau kamu punya ini, peluang kerja kamu tentu bisa langsung naik. Kemudian M-nya adalah machine, alias kemampuan menguasai teknologi, AI dan skill digital. Di era sekarang, ini kayak senjata rahasia yang bikin teman-teman unggul dibandingkan dengan yang lainnya.
Kemudian C-nya adalah karakter personal branding gitu, yang konsisten dan bikin orang percaya sama teman-teman semuanya. Bukan cuma pintar, tapi juga punya citra yang kuat. Nah, sementara kuadratnya itu apa? Yaitu credibility atau reputasi profesional yang solid. Semakin tinggi kredibilitas teman-teman, smart listener semuanya, semakin mantap karir teman-teman ke depannya. Nah, kalau misalnya keempat hal ini dikunci rapat-rapat seperti segel ninja, jalan ninja teman-teman semua, smart listener menuju kelulusan dengan cepat dan karir cemerlang bakal terbuka lebar, kayak gitu. Oke, nah slide yang selanjutnya adalah terkait contoh di orang Indonesia nih yang mengimplementasikan E sama dengan MC kuadrat gitu. Ini adalah pemudi Indonesia Mbak Shirley Pangestu, mungkin bisa dicek-cek di LinkedIn atau dimanapun. Beliau ini adalah mahasiswi dengan keahlian iOS dan Artificial Intelligence dari segi mesinnya. Kemudian Mbak Shirley ini bikin aplikasi edukatif Plan Heroes gitu. Dari segi employability-nya tentu tinggi. Beliau dilirik oleh Apple, CIMB, kemudian dari segi karakter juga beliau konsisten sebagai software engineer muda yang peduli terhadap pendidikan dan lingkungan. Kemudian dari segi credibility-nya yang nggak usah diragukan lagi, beliau jadi distinguished winner WWDC 25 dan presentasinya langsung di depan tim Cook nih yang bikin barang-barang dari Apple itu sendiri. Ini bukti kalau misalnya kita punya segel kesuksesan bisa bawa kita sampai level internasional gitu. Nah, kira-kira masuk ke poin yang pertama dari segel kesuksesan, yaitu employability. Apa sih pekerjaan yang tepat untuk aku gitu. Kadang kita itu kayak meme Bart ini loh, pengen dibayar tapi nggak pengen kerja gitu kan. Siapa yang di sini pasti smart listener ada juga yang rasa kayak gitu ya. Ya kan Kak Tasya. Maunya kemudian, di rumah aja ongkang-ongkang kaki begitu, tapi dapat gaji. Betul. Pengennya di rumah tapi uang masuk terus ke rekening. Ya, aneh juga kan, nggak bisa kayak gitu. Maaf, kita kan bukan pewaris ya, tapi kita ya begitulah pokoknya. Nah, masalahnya dunia kerja itu kan nggak jalan seperti itu. Jadi memang pertanyaannya, pekerjaan apa sih yang cocok buat aku gitu. Jawabannya ada di seberapa menarik teman-teman semua smart listener di mata para perekrut. Bukan cuma sekedar ijazah 1 lembar, tapi dari skill, pengalaman, dan sikap yang teman-teman miliki, attitude-nya gitu. Kalau misalnya employability kita tinggi, peluang kerja yang sesuai dengan passion dan gaya hidup teman-teman akan terbuka lebih besar gitu. Baik. Oke, Kak Dilan, kita jeda dulu sejenak begitu ya. Kita ngomongin employability, seberapa menarik kita di mata perekrut begitu kan ya. Ini bukankah akhirnya jadi pertanyaan lagi nih untuk orang-orang yang punya gift, mungkin good looking atau punya badan yang bagus, tinggi daripada orang-orang yang mungkin sebaliknya begitu ya. Ini kan akan jadi sulit begitu. Tapi apakah menarik dalam hal ini selalu dinilai dengan secara fisik? Sementara kan orang pasti judge book by its cover, mau nggak mau begitu kan. Walaupun kita bilang bahwa nggak boleh ngejudge seseorang dari penampilannya aja, tapi secara realita kalau kita mau tertarik sama orang kan pasti akan melihat dulu nih secara fisiknya seperti apa. Komentarnya Kak Dilan, mungkin kita lanjut untuk di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak begitu ya. Tetap bersama kami Smart Listeners, Jalan Ninja Mahasiswa, cepat lulus dan kerja pakai AI. Kami akan kembali untuk Anda. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Smart listeners, jalan ninja mahasiswa cepat lulus dan kerja pakai AI. Gimana sih caranya? Tadi sudah di disclaimer ya bahwa AI ini bukanlah tools yang 100% kita gunakan begitu ya, tapi merupakan pendukung yang harusnya bisa dioptimalkan, plus juga didukung oleh kita sebagai individu. Masih bersama dengan Kak Dilan Milanda Putri, beliau adalah senior associate Marples Institute. Tadi kita sebelum jeda bahas seputar seberapa menarik kita di mata perekrut nih ya Kak Dilan. Tapi kalau tampilan fisik nih yang suka nggak suka, mau nggak mau begitu kan ya, pasti dilirik. Makanya kan perusahaan make up ini banyak begitu kan ya akhirnya suka begitu, nggak cuma laki-laki tapi perempuan juga, karena ingin tampil menarik di mata orang lain. Gimana komentarnya Kak Dilan? Oke, kalau menurut pendapat saya sih tadi kan dari segi seberapa menarik itu, kalau dari segi fisik, karena kan kunci kesuksesan itu ada E sama dengan MC kuadrat. Kalau dari segi menarik fisik aja, menurutku itu tidak akan sustain ya ke depannya. Jadi mungkin nanti bisa dibuktikan saat beliau-beliau tersebut masuk ke dunia kerja, apakah bisa agile dan adaptif terhadap dunia pekerjaan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang dengan E sama dengan MC kuadratnya itu bagus, employability-nya bagus, mesinnya bagus, karakter dan juga credibility-nya bagus, itu tentu akan sustain dan bisa menuju kesuksesan itu dengan mudah gitu. Kalau misalnya orang cuma menarik doang, tapi ternyata dia nggak punya kemampuan teknologi, tapi dia juga personal brandingnya tidak bagus, saya rasa itu hanya akan bisa ibaratnya bermanfaat di awal saja gitu. Kalau misalnya nanti semakin lama tidak akan sustain gitu, karena perusahaan juga pasti tidak maulah orang yang ibaratnya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, baik. Selanjutnya apa yang dipaparkan Kak Dilan?
Oke, selanjutnya ini masuk ke sesi what kind of person are you gitu. Jadi kita teman-teman smart listener semua ini bisa breakdown dulu dirinya sendiri masuk ke tipe yang mana gitu. Karena cara belajar dan berkembang setiap orang itu kan beda-beda, tergantung dari kecenderungan pribadinya gitu. Di sini ada kalau misalnya ada teman-teman yang tipenya kreatif, teman-teman ini biasanya ciri-cirinya suka eksplor ide-ide baru, peka terhadap tren, ekspresif, dan jago menyampaikan cerita. Biasanya lebih suka brainstorming daripada otak-atik angka gitu. Biasanya juga suka buat konten-konten di sosmed, tapi kadang punya tantangan seperti idenya harus banyak tapi susah fokus gitu. Ada juga nih kalau misalnya yang tipe berikutnya adalah yang berbanding terbalik dengan kreatif itu adalah orang-orang dengan tipe analitik. Mereka itu suka bekerja dengan data dan insight, kemudian teliti, logis, dan sangat terstruktur. Lebih nyaman pakai Excel atau dashboard daripada Canva misalnya gitu. Kalau misalnya teman-teman suka ngukur hasil, bukan cuma mikirin idenya aja, bisa jadi smart listener itu masuk ke arah analytical person kayak gitu. Nah, keduanya ini sama-sama keren, nggak harus 100%, tapi bisa aja misalnya saya pribadi misalnya 70% kreatif, 30% analytical atau sebaliknya, dan itu juga tetap keren. Seenggaknya teman-teman bisa membreakdown diri teman-teman sendiri, mengklasifikasikan masuk kemana. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam marketing company atau di dunia nyata. Struktur organisasi dalam industri marketing biasa dibagi dalam 3 area besar. Yang pertama adalah customer management. Nah, ini buat teman-teman analitik yang suka menganalisis perilaku konsumen, senang riset pasar, dan tertarik sama data-data customer, cocok banget masuk ke sini kayak gitu. Dan kemudian teman-teman akan banyak berhubungan dengan market intelligence, CRM, hingga customer insight dan analytics. Kalau yang kedua, yang tengah ini product management. Kalau ini cocoknya buat teman-teman yang gabungan nih 50-50 mungkin antara analitik dan kreatif gitu. Di sini teman-teman akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti produk ini tuh siapa sih yang bakal pakai, kenapa orang butuh, dan gimana cara menyampaikannya ke market kayak gitu. Banyak tim data juga loh yang memang kerja di sini, mulai dari product management, product manager, sampai urusan e-commerce dan juga apps. Kalau teman-teman suka ngulik dan nyari solusi yang pas, tapi tetap bisa nonjolin keunikan diri teman-teman, itu bisa cocok di sini. Nah, yang terakhir adalah marketing dan brand management. Ini biasanya surga buat teman-teman yang suka bikin campaign, bikin konten, mikirin konsep kreatif seperti apa. Nah, di sini ada bagian performance marketing yang fokusnya ke hasil, dan juga ada branding yang lebih banyak urus komunikasi dan image atau partnership, di mana teman-teman bakal ajak kolaborasi brand-brand besar lainnya. Kalau memang teman-teman tadi masuknya yang kreatif, ini memang jalur karirnya yang paling cocok buat teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya memang di sini smart listener ada yang tertarik dalam marketing industri, bisa masuk di segala lini ini sesuai dengan kekuatan teman-teman semua. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian pertama dari struktur organisasi marketing customer management. Nah, di sini tuh semua urusan terkait pelanggan dan pasar dikelola secara strategis. Teman-teman di industri seperti telco misalnya, kemudian fungsi ini juga sangat penting karena kita harus paham siapa customer kita, siapa kompetitor kita, dan apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam area customer management ini ada beberapa tim inti. Tadi seperti market and competitive intelligence, kemudian ada customer insight analytics, kemudian ada tim CRM dan customer care, dan terakhir ada key account management yang key account manager ini yang suka berkoneksi atau misalnya kurang lebih ya seperti membangun hubungan strategis dengan para klien dan pelanggan. Gitu. Nah, yang berikutnya, kalau dari segi ini, kalau misalnya kita bahas dari segi gaji juga lumayan banget gitu, range gajinya bisa di sekitar 7,5 sampai 9 jutaan nih buat teman-teman yang punya aspirasi karir di bagian customer management. Kemudian buat makin memperindah CV dan menambah skill, teman-teman juga tentu bisa mempersiapkannya dengan mengambil sertifikasi yang berhubungan dengan customer management. Salah satunya misalnya sertifikasi analytical thinking dan creative thinking kayak gitu.
Yang tengah-tengah ini adalah yang tadi product management gitu. Kalau misalnya tadi yang cocok untuk teman-teman yang punya sifat analitis, sekarang ada bagian dari marketing yang cocok buat dua-duanya, yaitu product management yang jadi eksekutor buat ngasih produk terbaik kepada customer. Nah, di PM atau product management ini ada 3 bagian. Yang pertama ada product manager, kemudian ada platform atau channel manager, kemudian ada business development. Nah, 3 tim ini tuh saling terkait dan bergerak bareng supaya strategi marketingnya itu bisa jalan, produknya bisa laku, dan brand semakin kuat di market, kayak gitu. Nah, sama untuk range gajinya juga mungkin sudah bisa di-search di kanal-kanal pencarian lainnya. Terbuka peluangnya, teman-teman bisa dilihat contohnya ada di layar juga, karena pengembangan produk itu jadi tulang punggung perusahaan gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik berkarir di bagian product management, ada juga untuk bisa meningkatkan value-nya gitu, bisa melalui sertifikasi omnichannel, dan juga bisa sertifikasi tersebut bisa membantu teman-teman berkarir dan mempelajari hal tersebut lebih dalam kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau ini sih sebatas contoh untuk jenjang karir lah biasanya ya, jenjang karir yang ada di perusahaan-perusahaan, terutama di marketing industry juga gitu, dari business development sampai akhirnya jadi CEO. Ini adalah level-levelnya dari business development, senior business development manager, senior business development manager, kemudian business development director, VP dari business development, yang terakhir baru Chief Business Development Officer kayak gitu. Nah, ini contoh aja sih, kalau ini lebih ke contoh ada presidennya Nike ya, Elliot Hill. Mungkin kita bisa lihat kalau di CV-nya, kalian juga teman-teman Smart Listener bisa search LinkedIn-nya langsung bahwa dia itu bekerja di Nike itu benar-benar dari bawah banget, bahkan dari intern gitu, sampai sekarang beliau jadi CEO di Nike. Wow. Nah, ini adalah yang terakhir terkait marketing dan brand management. Tadi kan produknya sudah siap nih, di product management sudah dikelola dengan baik. Selanjutnya, kita juga harus tahu gimana caranya produk ini bisa dikenal dan disukai oleh market gitu. Disinilah peran tim marketing industri. Nah, buat teman-teman yang tipenya kreatif, marketing dan brand ini tempat yang cocok untuk berkarir. Karena jalurnya ini macam-macam. Yang pertama ada product marketing, kemudian ada performance marketing, ada branding juga. Kan marketing brand ini, apalagi teman-teman yang suka show dan riding the trend, setiap saat pasti cocok gitu. Karena suka brainstorming ide-ide apa untuk bisa mengkomunikasikan brand tersebut, ini pasti masuknya cocok ke sini, ke marketing dan brand company. Nah, teman-teman, sertifikasi-sertifikasi yang bisa meningkatkan value-nya teman-teman bisa juga mengikuti sertifikasi yang ada seperti skema digital marketing ini gitu. Kemudian biar lebih afdol gitulah kira-kira kalau misalnya untuk bisa, kan nggak cuma kalau misalnya masuk ke marketing industri itu, kalau misalnya kita ibaratnya nggak tahu apa-apa, rasanya nggak bisa apa-apa, mungkin kita akan langsung masuknya ke entry level aja. Nah, kalau misalnya kita sudah tercertified atau misalnya kita paham bagaimana seluk-beluk marketing industri, itu mungkin kita bisa langsung kita udah paham juga sama ekosistem marketing digital ini, kita bisa langsung masuk ke level-level yang taktikal atau bahkan strategik kayak gitu. Oke. Baik. Wow, salary-nya lumayan ya di marketing. Iya. Oke. Silakan Kak Dilan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait employability-nya. Bagaimana dunia pekerjaan apa sih yang cocok untuk teman-teman, dengan contohnya tadi di marketing industry. Kemudian ini kita masuk ke segel kesuksesan yang berikutnya, yaitu machine, bahwa kita ini kemampuan menguasai teknologi, AI, dan skill digital itu sangat penting di segi machine ini, kayak gitu. Jadi data ini cukup bikin bangga ya, bahwa 95% mahasiswa Indonesia sudah menggunakan generate AI untuk belajar. Nah, tertinggi di dunia, bahkan unggul dari Malaysia, Arab Saudi, sampai Spanyol. Tapi kita perlu tahu dulu nih, kita
bukan pertanyaannya itu bukan sudah pakai AI atau belum, tapi apakah teman-teman smart listener semua sudah pakai AI dengan benar atau belum gitu. Karena akan berbeda sekali antara mahasiswa yang pakai AI buat bantu berpikir lebih dalam, eksplorasi jurnal, dan nulis dengan lebih rapi, sama mahasiswa yang pakai AI buat tugas cepet-cepetan aja gitu, lalu ditambahin sedikit-sedikit typo, parafrase sedikit biar kelihatan asli dan nggak ketahuan dosen gitu. Nah kayak gitu. Nah itu bedanya AI yang dipakai sebagai alat bantu untuk berpikir sama bukan sebagai mesin pengganti berpikir gitu. Jadi machine itu soal empowered by tech, bukan replace by tech, kayak gitu. Oke, menarik itu tadi Dilan yang dipaparkan begitu ya. Bukannya sibuk AI itu untuk membantu kita sebenarnya kan, bukannya sibuk untuk kita yang ngetipo-tipoin AI biar nggak ketahuan. Iya, betul. Kita jeda dulu Kak Dilan, satu sesi terakhir nih karena singkat banget waktunya begitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dimaksimalkan begitu ya AI-nya untuk para mahasiswa ini agar bisa lulus dan juga kerja pakai AI. Kita jeda dulu sinak Smart Listener, satu sesi terakhir. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Digimark. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimark, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc.
Jalan ninja mahasiswa cepat lulus dan kerja pakai AI. Siapa sih yang nggak mau ya smart listeners cepat lulus, abis itu dapat kerja, pakai AI lagi. Dan ini bisa dimaksimalkan untuk kita, terutama untuk Anda generasi muda. Karena kalau misalnya lihat situasi sekarang ya Kak Dilan, dimana kayaknya banyak banget nih generasi muda yang akhirnya nganggur begitu, nggak bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah dengan kebutuhan industri atau kebutuhan pasar begitu kan ya. AI bisa nggak bantu ini Kak Dilan? Sangat-sangat bisa sih. Cuman ya itu tadi, jangan sampai kita tergantikan oleh AI, tapi kita di empowered gitu untuk bisa lebih baik, untuk bantu berpikir gitu, bukan pengganti berpikir kita. Oke, tools apa aja sih sebenarnya yang AI yang bisa digunakan gitu? Karena kan kalau kita tahu AI itu ya paling cuma ChatGPT, kalau di Google Gemini begitu kan ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi kah atau seperti apa? Oke, nah ini ada beberapa hal yang lebih praktikal gitu. Tadi kan kita bahas pentingnya AI dengan bijak. Sekarang kita akan bahas AI mana dulu gitu. Nah, karena faktanya sebagian besar mahasiswa udah pakai AI buat nugas gitu, cara cari kerja juga, bahkan bertahan hidup gitu di dunia mahasiswa itu. Dan ini adalah daftar tools yang udah akrab sama anak-anak kuliahan zaman sekarang. Buat yang belum tahu, mungkin teman-teman bisa coba-coba AI yang bisa bantu perkuliahan. ChatGPT kan tadi buat brainstorming, kemudian kalau Perplexity ini buat cari jurnal, kemudian Gamma App ini buat presentasi instan, Grammarly ini biar nggak typo terus, kemudian Kikresum ini buat bikin CV dengan kilat gitu, dan juga terakhir Notion AI buat atur hidup yang lebih rapi lagi kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini mungkin contoh aja sih. Kita udah lihat macam-macam aplikasi AI yang bisa bantu kerjaan kita. Nah, salah satunya adalah Kikresum. Ini adalah sesuatu AI yang bisa bantu kita buat bikin CV. Pertama, dia kasih banyak contoh CV dari berbagai industri sebagai inspirasi. Kemudian kita juga bisa nyontek format dan strukturnya gitu. Kedua, kita tinggal masukin pengalaman kerja, skill, sama personal story. Lalu AI-nya bantu ngerangkai kalimatnya. Nah, terakhir kita juga bisa custom warna, font, dan juga layout biar CV-nya itu lebih personalized gitu, walaupun misalnya profesional tapi tetap sesuai dengan personal brandingnya kita. Nah, tadi kita udah membahas terkait employability dan machine, ini kita masuk ke karakter gitu. Yang ketiga adalah karakter. Nah, coba kira-kira smart listener di sini kalau misalnya ada teman-teman yang nyebut nama kalian, apa hal yang pertama langsung kebayang gitu? Nanti bisa ditanya ke teman-teman sekitar ya, kalau misalnya saya nyebut nama Dilan, kira-kira apa sih yang dikenal gitu? Apa suara khasnya kalian, cara berpakaian, atau mungkin reputasi sebagai si paling on time di kelas gitu. Nah, di personal branding ini adalah tentang kombinasi karakter kalian, siapa diri kalian, kemudian sifat dan nilai apa yang kalian pegang, ditambah unsur pembeda seperti simbol, warna, nama, suara, sampai reputasi yang sudah kalian bangun. Tujuannya ada dua, tentu adalah unik dan relevan. Unik ini artinya punya keunikan dari keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang kalian mau tunjukkan ke halayak. Kalau relevan, artinya semua itu harus nyambung sama kebutuhan atau minat dari audiensnya kalian gitu. Nah, kalau di slide tertulis personal branding adalah cara mempromosikan diri sendiri dengan mengkombinasikan keunikan. Artinya memang ini adalah cerita tentang kisah hidup kalian, bagaimana pengalaman dan kepribadian itu tercermin dalam perilaku, kata-kata, dan tindakan kalian sehari-hari. Jadi smart listener harus ingat bahwa branding itu bukan cuma apa yang kita bilang, tapi apa yang orang-orang rasakan ketika berinteraksi dengan kita gitu. Nah, kita masuk ke foundationnya dari segi personal branding gitu. Kita ada 4 hal yang perlu dibahas kepada diri sendiri, perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Yang pertama adalah what am I passionate about? Apa hal yang kalian suka lakukan, kemudian minat bakatnya seperti apa, fokusnya kemana, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah what am I good at? Ini lebih ke soal kelebihan dan kemampuan yang kalian bisa banggakan. Apa yang membedakan kalian dengan orang lain, apa keunikan kalian. Bukan sombong ya, tapi sadar aja sih akan kekuatan diri kalian gitu. Yang ketiga adalah what makes me credible. Di sini kita bicara soal pengalaman hidup yang unik gitu, pencapaian apa yang ingin kalian tonjolkan,
dan juga misalnya kalau ada sertifikasi, pelatihan, atau penghargaan yang kalian punya. Yang terakhir adalah what are my personal brand goals gitu. Kenapa sih kalian mau bangun personal branding? Apakah untuk meningkatkan awareness, menambah relasi, mencari kolaborasi, atau bahkan mendapatkan lebih banyak peluang kerja? Nah, kalau keempat pertanyaan ini bisa dijawab dengan jelas, teman-teman sudah punya fondasi yang kuat untuk membangun personal branding yang nggak cuman keren, tapi juga bisa konsisten dan tepat sasaran, gitu. Nah, yang terakhir, kita masuk ke poin keempat dari E sama dengan MC Quadrant, itu adalah credibility. Intinya bagaimana orang bisa percaya pada kita gitu. Pertama, kerjakan tugas atau assignment sebaik mungkin. Bukan cuma selesai, tapi rapi, tepat waktu, dan sesuai ekspektasi. Ingat, jadi kualitas pekerjaan adalah rekam jejak yang akan diingat sama orang-orang kayak gitu. Yang kedua, mungkin magang dengan sepenuh hati. Kalau misalnya memang smart listener mahasiswa di sini lagi pada magang nih ya. Anggap aja magang itu seperti pekerjaan penuh waktu, beri 100% komitmen, kemudian inisiatif dan tanggung jawab. Sikap ini tentu akan membangun reputasi positif di mata mentor, user, dan timnya. Kayak gitu. Yang ketiga adalah jalin koneksi dengan tempat magang atau kerjaan sebelumnya. Kayak gitu. Bangun hubungan baik dan jaga komunikasi. Karena koneksi ini bisa jadi pintu kesempatan atau peluang di masa depan. Karena kan kita nggak pernah tahu ya kapan peluang datang, dari pengalaman masa lalu kah, dari siapakah. Jadi pastikan setiap kita berinteraksi itu meninggalkan kesan yang baik gitu. Nah, mungkin ini sedikit menutup aja. Teman-teman smart listener semuanya, AI itu bukan pengganti kita ya, sekali lagi, tapi manusia yang harusnya memanfaatkan AI, artificial intelligence. Nah, kemudian kita ini sedang hidup di masa di mana kemampuan beradaptasi jauh lebih penting dari sekedar kemampuan teknis. Jadi, sebaiknya kita jadikan AI sebagai partner untuk tumbuh, sebagai partner untuk belajar, menciptakan peluang baru. Karena di dunia yang terus berubah, yang bertahan itu bukan cuma yang paling pintar atau yang paling kuat, tapi orang-orang yang paling cepat beradaptasi gitu. Jadi sebaiknya AI itu bukan pengganti, tapi manusia yang memanfaatkan AI akan menggantikan mereka yang tidak menggunakan AI gitu. Yes. Mungkin itu dari saya, Kak Tasya. Oke, terima kasih Kak Dilan untuk insight ini, mengingatkan kita lagi ya bahwa AI ini ada bukan untuk dibenci begitu kan ya. Betul. Untuk dihindari begitu, tapi justru kita mau tahu lebih, kenal lebih jauh, mau tahu lebih lanjut, pakai tools-toolsnya begitu kan ya, agar kita pekerjaannya bisa lebih maksimal. Begitu ya Kak Dilan? Betul, untuk memaksimalkan ya, bukan untuk mengerjakan, bukan untuk menyelesaikan semuanya gitu. Yes, oke, baik. Kita ketemu lagi tentu saja dengan topik pembahasan yang berbeda di minggu depan. Kak Dilan, terima kasih untuk insight-nya. Ini semoga sangat berguna begitu ya untuk teman-teman mahasiswa ataupun untuk Anda yang mungkin sekarang sudah bekerja tapi lagi stuck nih, mungkin lagi di posisi yang kurang bisa berkembang misal begitu ya Kak Dilan. Tapi sebenarnya bisa loh dimaksimalkan potensi Anda dengan menggunakan AI lewat tools-tools yang tadi Kak Dilan sudah paparkan begitu ya smart listeners. Kak Dilan, sekali lagi terima kasih. Iya Kak Tasya, dengan senang hati smart listener semuanya. Oke, dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus tutup perbincangan di malam hari ini dalam program Smart Digimark. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Kak Dilan. Iya, dengan saya juga Dilan Milanda Putri dari Mark Plus Institute. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama tim Mark Plus Inc. Sampai jumpa.